wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Dikdas, kembali lagi bersama kita dalam vlog Dikdas UM. Kenalin, nama aku Kalia Ayuni Tias, merupakan mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Dasar. Nah, Sobat Dikdas, tahu nggak sih masa studi S2 Pendidikan Dasar itu 2 tahun dan masa studi S3 Pendidikan Dasar itu 3 tahun. Nah, selama menjadi mahasiswa, ada sebagian Sobat Dikdas yang selama menjadi mahasiswa itu memiliki kegiatan lainnya selain kegiatan perkuliahan. Sobat Dikdas, pengen tahu nggak sih gimana caranya agar mereka bisa menyeimbangkan antara kegiatan yang ada di luar dengan kegiatan perkuliahannya? Yuk kita cari tahu untuk tanya-tanya gimana tips dan trik yang mereka miliki agar bisa menjadi mahasiswa yang unggul, produktif, dan kompeten. Yuk! Halo kakak-kakak, boleh kita kenalan? Sebelumnya kenalin, aku Kalia Ayuni Tias, merupakan mahasiswa Dikdas Pasca Sarjana. Kalau kakak-kakak sendiri ini mahasiswa Dikdas? Iya, benar. Oh ya. Baik, gini kan di Dikdas itu sebagian dari mahasiswanya itu ada yang memiliki kegiatan di luar perkuliahan. Nah, sedangkan kakak-kakaknya sendiri ini boleh kita tanya-tanya apakah mempunyai kegiatan di luar perkuliahan atau mempunyai kesibukan yang lainnya. Nah, bolehkah kita bagi tips dan triknya untuk Sobat Dikdas yang ada di luar sana? Boleh Mbak. Oke, baik, nama saya Winanjara Hayu Mbak. Saya Dikdas tahun ini semester kita ya, semester 3. Kalau ditanya tentang kegiatan kita banyak Mbak. Kita ini ibu-ibu rumah tangga. Kita ini ibu rumah tangga yang paginya masih mengajar di sekolah dasar, terus siangnya kita ke kampus gitu ya. Jadi kalau jadi mahasiswa ya. Jadi kalau ditanya kegiatan apa, kita banyak sekali kegiatannya gitu. Kalau ditanya tips dan triknya, yang pastinya adalah kita harus terus belajar ya. Belajar itu tidak ada batasan untuk usia gitu. Kalau kita terus belajar, memberikan yang terbaik untuk anak-anak nanti, untuk siswa-siswanya, pastinya harus terus belajar ya, tambah ilmu, tambah wawasan. Nah, itu semangat kita untuk belajar di sini. Kalau Mbak Vida gimana? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muratul Mufidah. Saya juga mahasiswa Dikdas angkatan 2022 sama dengan Mbak Wiwin. Oke, jadi sehari-hari ya, selain menjadi ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, saya juga sebagai seorang guru di salah satu sekolah dasar di Kota Malang. Kemudian saya juga mahasiswa ya. Jadi kalau ditanya sama ya tadi tentang tips-tipsnya itu bagaimana. Jadi oke, yang pertama kita niatkan dulu bahwa awal kita adalah mengupgrade ilmu, sehingga untuk membagi waktu itu pastinya kalau dirasa sulit ya kita bilang sulit ya pasti sulit ya, tetapi bagaimana kita bisa membagi waktu antara waktu kita di rumah dengan keluarga, dengan anak-anak, kemudian bagaimana kalau kita sudah di sekolah ya sudah berarti kita kerjakan tugas-tugas kita sebagai guru di sekolah, dan kalau kita di kampus berarti kita sebagai seorang mahasiswa dan betul yang harus belajar, kita mengupgrade ilmu bagaimanapun dan apapun tugasnya ya kita laksanakan, kita kerjakan dengan baik ya, asalkan satu ya Mbak ya, kita punya motivasi, pasti insya Allah kita dimudahkan semuanya. Saya yakin semuanya bisa kita capai semuanya, dan bismillah, kita awali dengan bismillah, pastinya akan lillah gitu ya. Betul sekali, jadi itu tips kami. Iya, yang penting adalah bahagia. Semuanya kita kerjakan dengan senang, dengan bahagia, apapun tugasnya itu. Bahagia, sehat. Oke. Baik, wah luar biasa sekali ya kakak-kakak ini. Selain ada kegiatan perkuliahan, juga ada kegiatan yang lainnya, menjadi seorang guru, kemudian juga menjadi seorang ibu rumah tangga. Luar biasa sekali tips dan triknya. Terima kasih banyak untuk tips dan trik yang sudah diberikan kakak-kakak. Sama-sama.
Nah, itu tadi tips dan trik yang kita dapatkan dari beberapa mahasiswa Dikdas Pasca Sarjana. Yuk kita cari beberapa mahasiswa lagi untuk kita tanya-tanya. Yuk. Halo Kak. Halo. Kakaknya mahasiswa Dikdas ya? Iya. Oke, kenalin, nama aku Galia Yuning Tias. Aku merupakan mahasiswa Pasca Sarjana Dikdas. Nah, gini Kak, di pendidikan dasar itu kan ada beberapa mahasiswa yang memiliki kegiatan selain di perkuliahan juga di luar perkuliahan. Contohnya menjadi guru dan bekerja di instansi lainnya. Nah, sekarang aku mau tanya nih, kakaknya itu mempunyai kegiatan lain di luar perkuliahan atau tidak ya? Kalau saya sendiri ya. Kalau saya sendiri juga ya. Oke, kalau gitu boleh kita tanya tips sama triknya untuk sobat Dikdas yang ada di sana. Bagaimana cara kakak untuk menyeimbangkan kegiatan antara perkuliahan dengan kegiatan kakak di luar perkuliahan? Boleh? Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Almani Dian Permatasari. Saya dari angkatan 2022 Dikdas. Saya sendiri kegiatan saya selain kuliah yaitu mengajar sebagai guru kelas yang ada di instansi yang ada di daerah tempat tinggal saya sendiri. Kalau untuk tips dan triknya membagi waktu kuliah beserta bekerja, biasanya saya membagi waktu. Yang pertama itu membagi waktu antara menyelesaikan tugas-tugas saya sama waktu ketika mengajar. Ketika mengajar itu break, itu saya ganti pindah mengerjakan tugas kuliah saya, seperti itu. Untuk yang kedua, tips dan triknya yaitu saya mengikuti kuliah online. Saya minta izin dulu sama dosennya apakah diizinkan mengikuti perkuliahan online. Saya mengikuti kuliah online, seperti itu. Kalau kakaknya? Saya Dwiki Mariati dari S2 Dikdas angkatan 2022. Saya juga punya kegiatan lain selain kuliah yaitu mengajar. Pernah jadi guru SD di salah satu kota Malang. Itu membagi tipsnya untuk membagi itu kita lihat jam kuliahnya dulu. Kalau dulu kuliah kan jam 1 ya. Lah itu saya cari pengalaman jadi guru itu yang di luar jam kuliah. Jadi jamnya pagi. Lah itu bisa dibuat untuk pengalaman bekerja di SD gitu. Untuk tugasnya itu biasanya saya kerjakan setelah semua kegiatan selesai, biasanya malam kayak gitu. Itu trik tipsnya untuk membagi antara kuliah sama pengalaman bekerja. Tuh. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya kakak-kakak ini. Selain menjadi mahasiswa, melaksanakan perkuliahan di Dikdas ini juga menjadi guru di SD dan bisa membagi waktunya dengan baik. Terima kasih atas tips dan triknya ya kakak-kakak. Sama-sama. Nah, itu dia teman-teman tips dan trik dari mahasiswa pendidikan dasar yang ada di Malang. Yuk kita coba cari tahu bagaimana tips dan trik dari mahasiswa yang ada di kampus Blitar. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Dikdas, perkenalkan nama saya Anita Yunani. Saya adalah mahasiswa S2 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang angkatan 2022. Rutinitas saya juga termasuk salah satu ASN yang mengajar di salah satu sekolah dasar yang ada di Kabupaten Blitar. Ketika awal bergabung dengan Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang ini, terbesit keraguan pada diri saya. Apakah saya mampu dalam membagi waktu, tenaga, dan pikiran karena sudah seharian saya disibukkan dengan kegiatan saya mengajar di sekolah. Tetapi alhamdulillah, ternyata setelah menjalaninya, saya bisa menepis kekhawatiran itu. Saya bisa menyeimbangkan antara tugas saya mengajar dan juga kuliah. Alhamdulillah juga pada 2 semester yang telah saya lalui ini, saya cukup memperoleh prestasi yang memuaskan bagi saya, yaitu dengan IPK yang telah saya raih di 2 semester ini. Semester 1 dengan IPK 3,96, di semester 2 ini dengan IPK 3,95. Ketika menjalani kegiatan yaitu mengajar dan juga kuliah, tantangan yang saya rasakan itu utamanya adalah bagaimana saya bisa mengatur waktu.
Karena di sini manajemen waktu sangatlah penting bagi kita agar kita bisa menyeimbangkan antara tugas kuliah dan juga mengajar. Nah, Sobat Dikdas, mau berbagi tips nih ya, yang mungkin nanti bisa Sobat Dikdas lakukan untuk Sobat Dikdas yang saat ini sudah mengajar. Nah, pertama, ya, atur jadwal kegiatan dan patuhi. Kemudian, Sobat Dikdas tetapkan skala prioritas. Yang ketiga, jangan menunda tugas atau pekerjaan itu. Kemudian yang keempat, pilih metode belajar yang terbaik untuk Sobat Dikdas. Bentuk pola belajar yang efektif dan efisien, dan bentuk pola kerja yang efektif dan efisien. Dan yang tak lupa, ya, jalin relasi yang baik dengan teman-teman Sobat Dikdas untuk kita bisa berdiskusi bersama. Ayo Sobat Dikdas, jangan ragu lagi untuk bergabung dengan Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang. Sudah terbukti bahwa bekerja dan mengajar bukan menjadi halangan untuk kita kuliah kembali. Dengan akreditasi yang unggul pada Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang, benar-benar memberikan wawasan pengetahuan yang luar biasa bagi kami dalam mengembangkan pembelajaran dan juga pendidikan. Ayo Sobat Dikdas, segera bergabung bersama kami, keluarga besar Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang. Sampai jumpa. Halo Sobat Dikdas, perkenalkan saya Rizky Septahardita. Saya adalah mahasiswa S2 Pendidikan Dasar di Universitas Negeri Malang, Kampus Blitar. Nah, selain menjadi mahasiswa, saya juga menjadi seorang guru di SD Laboratorium UM Kota Blitar. Pasti teman-teman semua bingung bagaimana sih cara membagi waktu antara belajar dan juga mengajar. Nah, ada satu fakta unik. Ketika kita berkuliah S2 di pendidikan dasar, perkuliahannya 25% dilakukan secara luring atau tatap muka, sedangkan 75%-nya dilakukan secara daring. Tapi kira-kira tips yang lain seperti apa ya? Yuk ikuti saya teman-teman. Setelah join di S2 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang, Bapak Ibu tidak usah risau. Kenapa? Karena perkuliahan dilakukan setelah jam 2, sehingga kita dapat membagi waktu antara mengajar dan juga belajar. Nah, enaknya lagi nih, Minggu kita free, jadi tetap bisa jalan-jalan dan holiday. Nah, satu lagi nih Sobat Dikdas, karena RPS atau rencana pembelajaran semester sudah disampaikan di awal, sehingga kita dapat membagi waktu dan juga mendahulukan mana yang akan kita kerjakan. Jadi kita bisa memprioritaskan nih mana tugas-tugas kuliah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, satu lagi nih teman-teman, karena kita semua ini basicnya sudah guru, maka kita dapat mengambil seluruh ilmu baru yang dapat kita implementasikan di sekolah kita. Salah satu contohnya yakni kurikulum merdeka. Nah, di S2 Pendidikan Dasar kita juga membedah semua hal tentang kurikulum merdeka. Jadi, sambil menyelam, minum air teman-teman. Nah, Sobat Dikdas, itu tadi tips dari saya. Bagaimana cara memanajemen waktu antara belajar dan juga mengajar. Jadi Sobat Dikdas, tak perlu takut dan juga risau untuk bergabung di S2 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang. Sampai jumpa! Nah, Sobat Dikdas, itu dia tips dan trik bagaimana menjadi mahasiswa Dikdas yang produktif. Tips mana nih yang udah kalian terapin supaya kalian menjadi produktif dan juga nilai kalian menjadi bagus? Oke Sobat Dikdas, sekian dulu vlog dari Dikdas kali ini. Sampai bertemu di konten yang menarik selanjutnya. Bye-bye!